Halo semuanya, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya dari Yasa, melanjutkan video alur cerita Suyeon part yang ke-33. Untuk mengingat kembali alur cerita part sebelumnya agar mudah dipahami, saya sarankan kalian nonton video part sebelumnya. Cerita mundur sedikit, di saat Sechan bicara dengan Daniel. Sechan mengatakan sesuatu yang buruk mungkin akan menimpanya. Daniel menanyakan, kenapa ngomong begini? Apa maksud sesuatu yang buruk itu? Sechan menjawab itu hanya instingnya saja, lalu menyuruh waspada pada Joyeon, mengatakan kalau ada sesuatu yang buruk terjadi pada dirinya, waspada pada Joyeon. Daniel pun heran Sechan lagi ngomongin apa. Menurutnya Joyeon bukan orang yang seperti itu. Sechan mengatakan hal ini sulit dijelaskan. Daniel tidak akan percaya jika diceritakan. Terakhir Sechan meminta Daniel jika terjadi sesuatu padanya, jagalah Haru, karena dia yakin Daniel bisa melindunginya. Kembali ke waktu sekarang, Joyeon menggunakan kartu rantai doktrin pada Sechan sambil bilang rantai doktrin. Sechan heran Joyeon lagi ngomong apa. Rupanya itu gagal, karena ada orang yang kepintarannya melebihi Joyeon. Orang itu adalah Daniel yang tiba-tiba masuk kembali. Daniel menanyakan apa yang kalian lakukan, bertingkah mencurigakan begitu. Sechan mengatakan dia masih dalam bicara dengan Joyeon. Daniel menanyakan apakah sudah selesai karena ada yang mau dia bicarakan mengenai Hanjea. Joyeon mengajak Sechan bicara di lain waktu sendirian. Dia akan menentukan waktu dan tempatnya. Setelah itu dia pergi. Malam hari di sebuah tempat, Ji En-hyung mengumpulkan orang-orang. Im Tae-hyung menanyakan kenapa manggil orang-orang tengah malam begini. Siapa orang yang ingin diperkenalkan? En-hyung mengatakan orang itu sebentar lagi akan tiba. Sambil menunggu, En-hyung teringat ketika dia bertemu dengan Joyeon. Di waktu itu Joyeon menggunakan rantai doktrin. Itu membuat The Five Grade bersumpah setia pada Joyeon. Mereka pada nggak tahu alasannya kenapa, hanya merasa ini suatu hal yang normal dilakukan. Tibalah waktu pertemuan Joyeon dengan Sechan. Sechan mengatakan seperti yang Joyeon bilang, dirinya datang sendirian. Dan sebenarnya juga ingin bertemu Joyeon sendirian. Joyeon menanyakan untuk apa. Sechan langsung menanyakan siapa Joyeon sebenarnya. Joyeon seolah tidak mengerti. Dia katakan tidak mengerti apa maksud Sechan. Sechan mengatakan dia datang ke sini bukan untuk melihat Joyeon berlagak bodoh. Joyeon pun mengaku kalau dia mendapat kekuatan besar yang bisa membalikkan dunia. Berkat itu semuanya menjadi menarik. Mendengar itu, Sechan terlihat tidak menganggap perkataan itu omong kosong belaka. Joyeon menanyakan, apakah Sechan tidak berpikir anggota kru belakangan ini aneh? Joyeon mengatakan kalau itu berkat kekuatan ini. Hanya dengan satu tangan, dia bisa mengontrol pikiran seseorang yang menjadikan saat ini semua bahan Sechan kecuali Daniel berada di bawah kontrolnya. Dan kau selanjutnya Sechan, aku menginginkan kekuatan besarmu itu. Aku akan memakanmu dan tumbuh menjadi lebih kuat. Sechan langsung bersiap bertarung sambil berkata, bisakah aku menghentikanmu jika aku menang? Aku tidak tahu kekuatan apa yang kau dapatkan, tapi aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Sechan mulai menyerang Nicky. Itu bisa dihindari sama Joyeon yang membuat Sechan terkejut. Padahal beberapa waktu yang lalu Joyeon masih lemah. Joyeon membalas dengan pukulan, Sechan bisa menghindari itu. Joyeon melanjutkan dengan tendangan secara vertikal ke atas. Itu dihindari Sechan, tapi Sechan bisa mengetahui cepatnya serangan Joyeon. Sechan jadi bertanya-tanya, sejak kapan Joyeon sekuat ini? Joyeon melepaskan tendangan kembali yang juga dihindari Sechan. Joyeon mengatakan dia memberikan Sechan harapan, yaitu dia akan kehilangan kekuatannya jika Sechan menang. Sechan merasa dengan kekuatan Joyeon yang sekarang, dia masih bisa mengalahkan Joyeon. Sechan dengan percaya diri menyerang lagi. Pukulannya berhasil masuk ke wajah Joyeon. Memberiku kesempatan, kau akan menyesali itu, karena aku bertambah kuat jika semakin terpojokan. Sechan pun terkejut, pukulannya itu tidak berefek pada Joyeon. Joyeon dengan santainya bilang tidak menyangka Sechan begitu lembah. Ternyata hasil latihan dan menghisap kekuatan banyak orang menjadikan stat Joyeon melampaui Sechan. Kekuatannya dan kecepatannya yang sekarang mencapai Triple S dengan daya tahan Double S+. Tendangan Joyeon kini menghantam dagu Sechan. Sekarang Joyeon sudah berpengalaman bertarung berkat latihannya di dunia lain. Di sana, dia telah memukul dan menendang puluhan ribu kali. Kini Sechan dijadikan samsa olehnya.
Jun mendekatkan wajahnya ke Sechan, memberitahukan Hong Ji-wang terus mencari Sechan bahkan sedang sekarat. Setelah itu tendangan keras Joyin mengempaskan Sechan terbentur ke dinding tersender di sana. Sechan tidak percaya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Joyin berjalan mendekat sambil berkata, "Jangan khawatir, kau akan menerima akhir yang berbeda dari Ji-wang. Setelah memakanmu, selanjutnya Daniel. Dia cukup merepotkan. Tapi ngomong-ngomong, kalian bertiga kan? Aku akan mengurus yang satunya lagi." Joyin bersiap menghisap Sechan sambil bilang selamat tinggal. Sechan tidak ingin ini berakhir, tidak ingin sesuatu yang buruk menimpa Daniel dan Haru, karena mereka berdua segalanya baginya. Sebelum tangan Joyin memegang Sechan, tinju Sechan duluan menghantam wajah Joyin, sampai membuat Joyin terhempas dan terguling di jalan. Sistem menginfokan, potensi Kang Sechan mulai bergejolak. Joyin heran maksud notif barusan, dan lagi dari mana Sechan mendapat kekuatan ini. Kang Sechan berdiri kembali. Sistem menginfokan Kang Sechan berhasil awakening, staminanya dipulihkan dan mendapat kartu serangan eksklusif. "Siapa yang memberimu izin untuk memakanku? Kau tidak boleh menyentuh orang-orangku. Meskipun tubuhku hancur berkeping-keping, aku akan membawamu bersamaku. Inilah kekuatan besarku, kekuatan untuk melindungi orang-orang." Star Sechan naik, kekuatannya SR, kecepatan dan daya tahan triple S. Di SMA Gang Bobo, Daniel merasa aneh, teleponnya tidak diangkat Kang Sechan. Karena itu, Daniel ingin mencarinya. Kembali ke pertarungan, Joyin berdiri lagi. Dia menganggap ini menarik dan tambah membuatnya penasaran. Meskipun tidak sepenuhnya paham hal ini, namun sekarang dia jadi tahu kegunaan dari potensi. Sechan menyerang lagi tinjunya mengenai dagu Joyin. Pukulan berikutnya ditahan sama Joyin, namun Sechan langsung mengikuti dengan pukulan lainnya yang menghantam dagu Joyin. Sechan mengatakan Joyin tidak akan mengerti tentang melindungi dan kenapa dirinya bisa bangkit kembali, karena Joyin belum pernah melindungi siapapun seumur hidup. Jun mencoba membalas, melepaskan tendangan. Sechan menahani itu, tapi dia sedikit terangkat. San masih di udara, Sechan berhasil mendarahkan pukulan ke wajah Joyin, namun Joyin juga mendarahkan pukulan ke wajah Sechan. Joyin sekarang merasakan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan Sechan meningkat. Joyin beranggap, jika terus seperti ini, dia akan dirugikan. Jika dirinya kalah, quest akan gagal. Untuk itu, Joyin memikirkan cara untuk menang. Sechan mengatakan dia sama sekali tidak berpikir untuk kalah. Tiba-tiba, telapak tangan Joyin sudah berada di depannya. Joyin menggunakan teknik Balgyeong. Tidak diduga, Sechan berhasil menghindarinya. Itu membuat Joyin sedikit tidak menyangka. Joyin menggunakan Balgyeong kedua kalinya. Lagi-lagi, itu dihindari Sechan. Bahkan yang ketiga kalinya juga dihindari Kang Sechan. Kang Sechan berbalik menuju Joyin sambil mengatakan dia bisa merasakan Joyin sekarang cukup gugup dari nafas dan aura Joyin. Sechan berhasil mendarahkan uppercut menghantam keras dagu Joyin. Selagi itu berkata, "Aku tahu kau akan kalah. Joyin, menyerahlah. Pertarungan sudah selesai." Sechan tidak berhenti sampai di situ saja. Dia terus menyerang tanpa memberikan Joyin waktu, karena dia menganggap Joyin monster yang bisa saja menggunakan trik licik. Untuk itu dia mengerahkan segalanya dalam serangan bertubi-tubinya ini. Sechan menggunakan tinju yang lebih keras, mengempaskan Joyin. Sechan mengatakan, selama dia masih ada, Joyin tidak akan bisa berbuat apa-apa. Joyin terguling-guling dan berakhir menabrak tembok. Joyin bertanya-tanya, apakah ini akhir dirinya? Tidak membuang waktu, Sechan kembali mengejar. Kali ini akan menggunakan serangan terakhir. Kartu eksklusif Sechan bernama Final Quest. Kartu itu mengubah semua statnya menjadi kekuatan untuk melancarkan serangan terakhir. Serangan terakhir dengan lutut menghantam keras tepat di tengah wajah Joyin. Joyin pun dibuat terlempar jauh menabrak sebuah dinding dengan keras. Joyin tergeletak di sana. Window alert terus muncul, memberitahukan jika kalah dari Kang Sechan akan gagal menyelesaikan quest. Semua reward akan diambil kembali dan quest tidak akan pernah muncul lagi. Sechan mendekatinya dan berkata, "Kau kalah karena tidak ada hal yang ingin kau lindungi." Joyin merasakan tubuhnya tidak bisa digerakkan. Karena itu, dia sempat berpikir untuk menyerah saja. Tiba-tiba dia teringat kehidupannya sebelum sistem muncul. Dia tidak ingin kembali ke saat itu lagi. Dia pun teriak menyuruh diam.
Sistem menginfokan potensinya mulai bergejolak dan mencapai batas. Atas hal itu, dia berhasil awakening dan staminanya dipulihkan. Setelah itu dia mendarahkan pukulan ke wajah Sechan. Dia tidak henti-hentinya mendarahkan pukulan ke Sechan sambil teriak ke Sechan untuk tumbang. Joyun tidak masalah jika dia terlihat seperti pecundang. Dia tidak mau menyerah pada quest ini. Joyun sekarang berada dalam efek kartu eksklusif yang dia dapat setelah awakening, di mana semakin banyak serangan yang mengenai lawan, buff stack akan semakin tinggi dan itu meningkatkan damage yang dihasilkan. Combo serangan terus dilancarkan, selagi itu dia menyuruh Sechan tumbang. Tiba-tiba Sechan memegang bajunya, tapi Sechan tampak tidak berdaya lagi. Kepalanya ditopang sama lengannya. Kemudian dia menengok ke Joyun. Jangan berpikir kau sudah menang. Ini belum berakhir. Akan datang seseorang dan orang itu akan menghentikanmu, iblis. Joyun bersiap dengan pukulan penghabisan sambil teriak, tidak akan ada yang bisa menghentikanku. Pukulan itu membuat Sechan tumbang. Dengan ini, quest mengalahkan Sechan berhasil diselesaikan. Tidak jauh dari lokasi pertarungan, Daniel sedang mencari Sechan. Dia mendengar suara benturan keras, jadi dia langsung ke sana. Dan dia pun terkejut melihat apa yang terjadi. Di mana Joyun sedang mencekik dan mengangkat Sechan. Joyun menghisap energi kehidupan Sechan. Sebenarnya, sudah ada notif window yang menginfokan energi kehidupan Sechan tidak berapa lagi. Namun Joyun tetap melanjutkan menghisap sampai energi kehidupan Sechan habis. Dan itu membuat Sechan kering. Daniel sangat terkejut melihat hal ini. Namun entah kenapa dia begitu ketakutan membuatnya tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya bisa tercengang dan terdiam. Besoknya tersebar rumor bahwa Kang Sechan mengalami kecelakaan. Saat ini sedang koma di rumah sakit. Tapi kecelakaan seperti apa yang menimpanya belum diketahui. Dan tidak ada yang tahu alasan kecelakaannya. Banyak yang berpikir Daniel akan menggantikan Joyun sebagai ketua. Namun rupanya Joyun yang mengambil alih ketua. Meskipun sebenarnya banyak anggota kru yang tidak setuju. Setelah sekian lama, akhirnya cerita kembali ke timeline utama, di mana Joyun berada di pinggir rooftop sekolah, merasakan sensasi angin yang berhembus padanya. Setelah itu, terjun bebas. Joyun menutup matanya, seakan sudah pasrah. Dalam hatinya, mengatakan Kim Soo-hyun sudah menang. Tapi dia merasa sayang sekali, harusnya dia bisa lebih bersenang-senang. Soo-hyun dan Sechan mencoba menyelamatkannya. Akan tetapi itu tidak sempat. Ada yang inisiatif mengecek kondisinya. Namun Joyun sudah tidak bernafas lagi. Perjalanan hidupnya berakhir di sini. Tiba-tiba muncul window quest memberitahukan main quest baru. Singkat cerita, Soo-hyun menghadiri pemakaman Joyun. Memang Joyun telah melakukan banyak dosa. Tapi Soo-hyun tidak berpikir Joyun akan mati begitu saja. Soo-hyun bertanya-tanya, apakah tidak apa-apa dirinya di sini seperti ini? Harus Sechan dan Daniel datang. Soo-hyun mengatakan dia pikir mereka tidak akan datang. Sechan mengatakan memang tidak mudah untuk ke sini, tapi memilih tetap datang. Meskipun Joyun adalah iblis, tetapi dia masih manusia. Sechan melanjutkan, dia tidak berharap Joyun akan berakhir begini. Haru mengatakan pikirannya kacau. Dia tidak percaya Joyun akan benar-benar mati. Soo-hyun meminta Sechan mengurus pemakaman ini. Dia mau menghirup udara segar untuk menghilangkan banyak pikiran. Soo-hyun mengingat di waktu setelah kematian Joyun, main quest baru terbentuk. Quest itu menyuruh menggunakan kartu sambut sapa. Soo-hyun kembali ke kehidupan sekolah seperti orang biasa pada umumnya. Dia merasa waktu ini damai sekali tanpa adanya perang. Dia berharap ini berlangsung lama. Namun karena terlalu damai, dia anggap ini masalah karena tidak ada quest yang muncul. Padahal dia ingin mendapatkan kartu sambut sapa untuk menyelesaikan quest. Soo-hyun telah mencari kartu itu di Card Buffet, namun tidak ketemu. Sebenarnya dia bisa mencari lewat gacha dengan Mastery Card, tapi dia merasa sayang jika tidak dapat, itu hanya buang-buang kartu saja. Dan lagi, untuk mendapatkan satu kartu yang spesifik sangatlah sulit karena ada banyak kartu. Cherin mendatangi Soo-hyun, menanyakan kenapa sendirian begini. Baik Cherin, sudah lama sekali ya. Cherin duduk di kursi depan. Cherin menanyakan apa yang Soo-hyun pikirkan. Apakah karena Joyun? Soo-hyun mengatakan itu salah satu alasannya. Cherin menyuruh semangat. Dia mengatakan tidak suka melihat Soo-hyun seperti ini. Soo-hyun pun berkata, terima kasih. Aku tidak berpikir kau khawatir padaku. Kau benar, aku harus semangat. Aku tidak boleh membuat orang-orang di sekitarku khawatir.
Cherin penasaran suatu hal. Pertama, mengkonfirmasi Suyun yang telah menyatukan Gangbo. Setelah dibenarkan Suyun, Cherin menanyakan, berarti Suyun tidak sibuk lagi sekarang? Suyun mengatakan dia rasa begitu selama tidak ada hal yang mendesak. Cherin pun mengajak Suyun makan bersama di akhir pekan. Suyun malah terlihat heran, bahkan bilang di kantin kan bisa. Dengan ekspresi yang malu, Cherin mengatakan masa hal seperti ini nggak paham. Cherin pergi sambil mengingatkan untuk jangan lupa akhir pekan ini makan bersama. Dia akan menentukan waktu dan tempatnya. Sesaat setelah itu barulah Suyun sadar maksudnya. Setibanya di rumah, Suyun menceritakan hal tadi pada Daeyeon. Daeyeon bilang itu Cherin berencana mengungkapkan perasaannya. Menurut Daeyeon, kakaknya dan Cherin lagi PDKT. Dari apa yang dia lihat, kakaknya dan Cherin bukan sekedar teman. Jadi dia rasa Cherin ingin memperjelas hubungannya dengan kakaknya kali ini. Daeyeon mengatakan biasanya pihak pria lah yang mengambil inisiatif. Suyun beralasan kalau dia sibuk. Dengan wajah yang penuh keheranan, Daeyeon berkata, apa yang dia lihat dari bajingan sepertimu? Meskipun aku melihatmu sambil handstand, tidak ada satupun hal yang baik kelihatan. Suyun pun menanyakan kalau begitu apa yang harus dia lakukan. Daeyeon menyuruh pergi saja akhir pekan nanti. Tapi sebelum itu, Daeyeon menanyakan apa yang Suyun pikirkan tentang Cherin. Maksudnya bagaimana Suyun melihat Cherin. Suyun mengatakan Cherin terlihat sulit didekati. Tetapi kalau sudah dekat dia sebenarnya baik. Juga dia cantik dan nyaman kalau bersamanya. Mendengar itu, adiknya langsung menyuruh jadikan saja dia pacar. Suyun di kamarnya memikirkan Cherin yang mau menembaknya. Suyun terbayangkan dia pacaran dengan Cherin. Di hari yang dijanjikan, Cherin sudah menunggu Suyun. Tentunya kecantikannya ini membuatnya jadi pusat perhatian dan membicarakan betapa cantiknya dia. Di sisi Cherin sendiri bertanya-tanya kenapa Suyun belum juga datang. Cherin jadi berpikir Suyun telah menyadarinya, jadi itu membuatnya tidak datang dan menghilang. Pikiran itu membuatnya merasa sedih, padahal dia sudah cantik-cantik begini. Lalu datang seseorang memanggil Cherin. Sementara itu, Suyun bergegas menuju lokasi karena terlambat. Dia terlambat sebab tidak tahu mau pakai apa. Dia jadi berpikir kalau tahu begini, dia akan mengambil pakaian baru dulu. Pria bertopeng menyerang Suyun dengan tongkat kayu. Meski itu tiba-tiba namun Suyun bisa menghindarinya, langsung memberikan serangan balik. Orang itu pun dibuat terbentur keras ke dinding. Rupanya mereka ada banyak. Suyun berpikir mereka ini sisa-sisa dari Gang Bobo, datang untuk membalaskan dendam Joyeon. Tapi Suyun merasa aneh melihat mereka yang memakai topeng. Kalau benar dari Gang Bobo, harusnya tidak perlu pakai topeng segala. Suyun mengatakan hanya ada satu kemungkinan yang dia pikirkan. Kalau mereka ini tidak ingin identitasnya diketahui, dengan kata lain mereka orang yang dia kenal. Mereka membenarkan hal itu, tapi mereka katakan itu tidak ada artinya. Karena ini hari terakhir Suyun. Salah seorang teriak menyuruh bunuh Suyun hari ini. Bersama dengan itu pria bertopeng lainnya menyerang secara bersamaan. Di tempat lainnya, Cherin diajak pergi sama orang yang menghampirinya. Sekarang sudah berada di suatu gang. Cherin mengikutinya karena orang itu bilang Kim Suyun menyuruh menjemput. Cherin menanyakan seberapa jauh kita akan berjalan. Kim Suyun ada di mana? Kenapa dia tidak bisa dihubungi? Namun orang itu hanya diam saja. Cherin jadi memikirkan, apa jangan-jangan Suyun sedang menyiapkan kejutan. Tiba-tiba datang sekelompok orang bertopeng. Mereka mengerumuni Cherin. Jelas Cherin menjadi panik. Datang ketua mereka. Orang itu menyuruh perlakukan Cherin dengan hati-hati karena Cherin sangat penting dalam rencana ini. Cherin tampak mengenal orangnya. Di sisi lain, Suyun telah menghabisi pria bertopeng di tempatnya. Suyun membuka salah satu topeng mereka, ingin melihat siapa yang merencanakan ini. Suyun pun terkejut setelah melihat wajahnya. Lalu muncul seorang cewek. Suyun sedikit tidak menduga, karena cewek itu adalah Yang Soha. Di waktu sebelumnya, Daeyeon mengabarkan ke Soha kalau kakaknya dan Cherin akan bertemu di akhir pekan. Hal itu langsung membuat Soha terkejut. Daeyeon mengatakan dia rasa harus menceritakannya pada Soha. Dari apa yang dia lihat, kelihatannya Cherin mau mengungkapkan perasaannya dan tampaknya kakaknya akan menerima perasaan Cherin. Soha tambah terkejut dibuatnya, langsung mengakhiri pembicaraan. Soha tertunduk, banyak pertanyaan yang terlintas di pikirannya.
Apakah mereka berdua akan berakhir pacaran? Kapan mereka menjadi dekat? Apa yang harus dia lakukan jika mereka pacaran? Dan bagaimana dengan dirinya? Air matanya tanpa sadar menetes. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Padahal dia duluan yang menyukai Soyeon. Soha sadar dia kurang bisa mengungkapkan perasaannya. Dia jadi berpikir, jika saja dia mengungkapkan perasaannya, hal ini tidak akan terjadi. Kalau mengungkapkan perasaannya, Soyeon pasti mengerti. Karena itu, Soha memutuskan akan menunjukkan kalau dia lebih menyukai Soyeon dibandingkan Cherin. Menunjukkan betapa dia mencintai Soyeon. Chunha yang mendengar suara tangisan adiknya mencoba menanyakan ada apa. Soha mempersilahkan kakaknya masuk. Tapi di saat itu dia sudah menyeka air matanya. Kang Seo mengumpulkan orang-orangnya yang dari SMA Gangbu 6. Tujuannya melakukan ini untuk menghidupkan kembali Gangbu 6. Jadi dia akan mengkhianati Kim Soyeon. Dia beranggap sekarang kesempatan menyerang titik lemahnya karena Kim Soyeon sedang lengah setelah menyatukan Gangbu. Kang Seo mengatakan dia akan mulai bisnisnya lagi dan menjadi raja lagi. Tapi Kang Seo sadar ada masalah besar, yaitu banyaknya eksekutif yang melindungi Soyeon. Untuk itu, Kang Seo memikirkan cara agar tidak perlu melawan mereka. Soha datang padanya, meminta masukan dia ke dalam rencana. Kang Seo tahu Soha, tapi sekedar mengenal saja, karena Soha adalah pekerja part-time di kedai teboki Gangbu Seo. Kang Seo menanyakan kenapa dia harus melakukannya. Soha bilang dia memiliki informasi. Kang Seo menanyakan bukankah Soha menyukai Kim Soyeon? Soha membenarkan dan berkata, aku harus menghentikan mereka berdua. Soyeon akan bertemu baik Cherin akhir pekan ini. Jadi, para eksekutif tidak akan bersamanya di waktu itu. Ini informasi yang sangat berguna bagi Kang Seo. Maka dari itu, Kang Seo menanyakan apa yang Soha inginkan. Jangan sampai mereka bertemu. Kalian hentikan baik Cherin. Biar aku dengan Soyeon Opa berdua saja. Kau mengerti maksudku, kan? Kembali ke waktu sekarang, Cherin menanyakan ke ketua mereka, bukankah kau bawahan Kim Soyeon? Pemimpin kelompok bertopeng itu, Kang Seo. Cherin mendekatinya dengan nada suara yang tinggi, menyuruh katakan di mana Kim Soyeon, apa yang sedang dia lakukan. Kang Seo mencekik Cherin, menyuruh Cherin diam. Kang Seo tanpa marah, dia tegaskan kalau dia bukan bawahan Soyeon, dia tidak pernah setia padanya. Kang Seo lalu melepaskan cekikannya. Dia mengatakan kalau dia menuruti kehendak hatinya, Cherin pasti akan diajar. Tapi dia lepaskan demi rencana ke depannya. Kang Seo menyuruh bawahannya jaga Cherin. Soyeon akan datang mencarinya. Berpindah ke lokasi Soyeon. Soyeon menanyakan kenapa Soha ada di sini. Orang-orang bertopeng ini anak-anak dari Gangbu Seo. Apakah Soha terlibat dengan semua ini? Tanpa menjawab hal itu, Soha langsung mengungkapkan kalau dia menyukai Soyeon. Soyeon tampak kaget. Aku tidak bercanda. Dari kecil aku menyukaimu. Aku menyukaimu lebih dari siapapun. Aku yang lebih dulu menyukaimu. Soyeon tidak menjawab pengakuan itu. Dia mengatakan sekarang situasinya aneh. Anak-anak Gangbu Seo yang menyerangnya menunggunya di sini dan tahu kemana dirinya akan pergi. Itu berarti mereka sudah tahu jadwalnya hari ini. Soyeon mengatakan jika seseorang di belakang ini adalah orang yang dia pikirkan, ini bukanlah masalah kecil. Soyeon mengajak bahas ini nanti saja lalu bergegas ke tempat Cherin. Soyeon telah meyakini siapa dalang semua ini. Dia memberitahukannya pada JH kalau Kang Seo berkhianat. JH tanpa sudah menduga Kang Seo akhirnya membuat masalah. JH menyuruh Soyeon tunggu di tempat. Dia akan mengumpulkan anak-anak dulu. JH memberitahu kalau Kang Seo pasti telah menyiapkan jebakan untuk hari ini. Soyeon mengatakan itu tidak bisa dilakukan karena dia sudah sampai di lokasi. JH pun hanya bisa mengatakan bodoh pada Soyeon. Soyeon menyuruh semuanya keluar. Tepat setelah itu, anak-anak Gangbu 6 pada mengerumuni Soyeon. Soyeon mengatakan ini pertama kalinya dia dikhianati, padahal sudah dia perlakukan dengan baik. Mereka mengatakan lebih menyukai bisnis mereka yang dulu dan Kang Seo adalah pemimpin sejati mereka. Mendengar itu, Soyeon terasa sedikit sedih. Lalu Soyeon mengerahkan tatapan tajam pada Kang Seo dan berkata, jadi, apa kau akan menjual obat-obatan lagi? Apa kau pikir bisa mengalahkanku? Apa kau benar-benar berpikir seperti itu? Kang Seo bisa merasakan tekanan luar biasa yang dipancarkan Soyeon. Sangat berbeda dengan waktu pertama kali bertarung dengan Soyeon. Kang Seo sadar dia bisa saja mati. Untuk menenangkan dirinya, dia pun teriak dengan keras. Setelah itu berkata,
Tutup mulutmu, Kim Soyeon. Meski tidak bisa menang, aku akan tetap bertarung. Itulah aku, Kang Seo. Bagus, kalau begitu majulah. Tidak kusangka kalau kau akan menjadi quest terakhirnya. Muncul sub-quest baru mengalahkan Kang Seo. Hadiahnya kartu sambut sapa. Kang Seo mengatakan Soyeon tidak mengerti situasi sekarang. Saat ini, Chaerin sedang disandra. Dengan adanya sandra, Kang Seo dapat memukul Soyeon secara free. Kang Seo mengatakan dia bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Aku sudah tahu seberapa licinnya dirimu. Kang Seo melanjutkan memukul Soyeon, meneriaki kalau dia sudah lama menunggu hari ini, hari di mana dia menjadi raja. Melihat Soyeon yang jadi samsa, Chaerin pun khawatir. Dia menyuruh Soyeon lawan saja, jangan pedulikan dirinya. Dari situasi ini, Kang Seo beranggap dia akan segera menjadi raja. Dia menyadari Soyeon kuat, tapi tidak peduli sekuat apa Soyeon. Soyeon tetaplah manusia yang akan tumbang jika terus terkena damage. Pukulan kuat Kang Seo menghantam dagu Soyeon. Kang Seo bersiap menyerang lagi sambil berkata, "Aku tidak punya dendam padamu. Aku hanya ingin menjadi raja lagi. Ini berakhir." Tiba-tiba terdengar bunyi perkelahian dan teriakan sehingga serangan Kang Seo terhenti. Ketika Kang Seo melihatnya, rupanya bawahnya telah dihabisi seorang diri oleh Haru. Haru meneriaki kalau dia kecewa pada Kang Seo, lalu mengatakan ke Soyeon kalau Soyeon bisa bertarung sekarang. Kang Seo langsung bersiap menanti pukulan Soyeon. Dia berencana menahannya. Setelah itu melakukan serangan balik. Soyeon melepas pukulannya mengenai dada Kang Seo. Darah langsung keluar dari mulut Kang Seo. Kang Seo tidak menyangka pukulan Soyeon akan sekuat ini. Kini, giliran Soyeon yang menjadikan Kang Seo samsanya. Setiap pukulan yang dia lepaskan begitu menyakitkan buat Kang Seo. Rasanya dia mau pingsan. Soyeon menanyakan, apakah ini rencana terbaik yang Kang Seo pikirkan? Apakah dengan ini berpikir bisa menjadi raja? Soyeon tegaskan tidak akan memberikan gangbo karena diraih dengan pengorbanan semua orang. Kang Seo menolak untuk menyerah. Dia masuk ke mode Invisible Wrestler dan berhasil mendekap Soyeon. Inilah start Kang Seo sekarang. Kekuatan UR plus, kecepatan SSR, dan daya tahan LR. Kang Seo kemudian mengangkat Soyeon. Mau menggunakan Infinite Suplex sambil teriak, "Aku tidak akan pernah hidup di bawah seseorang." Soyeon mengatakan, "Kau sudah terlambat." Soyeon meletakkan tangannya ke kepala Kang Seo, lalu menghantamkan ke tanah dengan keras. "Tidak mungkin aku kalah darimu. Aku bukan orang lembah seperti dulu." Sementara itu, JH membawa Yakuza dan Hajun ingin membantu Soyeon. Setibanya di sana, melihat Kang Seo yang sudah pingsan, mereka jadi merasa telah khawatir tanpa alasan. Sebab tidak mungkin Soyeon yang telah menyatukan Gangbu kalah. JH jongkok di samping Kang Seo dan berkata, "Kang Seo, kenapa kau melakukan ini? Kau masih belum bisa melepaskan masa lalu ya? Kita tidak bisa mengalahkan Kim Soyeon. Levelnya sudah berbeda sekarang." Di lain sisi, Soyeon tengah dihadapkan dengan pilihan sulit. Besoknya rumor pemberontakan Kang Seo menyebar di sekolah. Banyak yang sudah menduga hal itu. Di hari itu, Kang Seo menghilang. Soyeon tidak menyalahkan Kang Seo atas perbuatannya. Chaerin mendatangi Soyeon, mengajak ke kantin dan menyuruh Soyeon yang traktir. Soyeon dan Chaerin bergandengan tangan. Sekarang mereka telah resmi berpacaran. Siswa lain pada memperhatikan mereka, bertanya-tanya apa yang terjadi di akhir pekan. Kembali ke saat Soyeon menentukan pilihan. Pertama dia bicara dengan Soha. Soyeon meminta maaf pada Soha, mengatakan dia tahu perasaan Soha padanya, tapi dia tidak mencintai Soha. Lalu ke Chaerin, Soyeon mengatakan dia sudah memikirkan ini sejak lama dan sudah bisa mengatur perasaannya. Soyeon berkata, "Aku tidak tahu kapan ini dimulai, tapi aku yakin itu sekarang. Aku menyukaimu." Itulah yang terjadi di akhir pekan. Soyeon menanyakan bagaimana kabar Soha. Chaerin mengatakan dia rasa tidak baik karena dia sangat mencintai Soyeon. Soha sekarang masih berdiam diri di kamarnya. Soyeon menganggap ini tidak ada pilihan lain. Ternyata kemarin dia ada subquest baru. Hadiahnya mendapatkan pacar. Karena itu dia jadian dengan Chaerin. Hyundong mendatangi Soyeon. Dia membawa Soyeon karena hari ini adalah hari perayaan penyatuan Gangbo. Di lokasi telah menanti teman-temannya termasuk yang ada di SMA Gangbobo.
Mereka mau mengadakan foto bersama. Sebelum itu, Soyeon berterima kasih pada semuanya. Berkat semuanya dia bisa menyatukan Gangbu dan bersyukur semuanya berakhir baik-baik saja. Soyeon juga berterima kasih telah percaya padanya dan berjalan bersamanya. Sekarang dia akan balas budi, akan menjadi pemimpin yang baik yang tidak akan mengecewakan. Habis itu, mereka melakukan foto bersama. Setelah berakhir, Soyeon menggunakan kartu sambut sapa bertemu dengan kartu Challengers untuk pembicaraan terakhir. Kartu Challenger menyambungkan Soyeon dengan suara orang yang bicara dengannya saat pertama kali menggunakan kartu sambut sapa. Pertanyaan pertama yang dilontarkan Soyeon padanya, "Kau itu sebenarnya siapa?" Suara di balik kartu itu mengatakan dia sama seperti Soyeon, orang yang juga menerima quest dan sekarang adalah orang yang memberikan quest. Sebentar lagi akan dapat menemuinya. Pertanyaan kedua Soyeon, kenapa memberikan quest pada Joyeon dan dirinya? Pertama dia mengatakan hanya memilih Joyeon karena Joyeon cerdas dan pintar. Faktanya Joyeon dengan caranya sendiri dapat mendaki ke puncak dengan instan. Tapi Joyeon terlalu kejam. Awalnya dia berpikir bisa mengendalikan Joyeon dengan quest, tapi itu kesalahannya. Karena itu dia memilih Soyeon untuk menghentikannya. Jadi intinya Soyeon dipilih karena baik dan bisa dimanfaatkan. Soyeon menanyakan apa yang sebenarnya ingin diraih dari mengendalikan Joyeon. Dia mengatakan itu berkaitan dengan Final Quest. Soyeon menanyakan apa Final Quest itu. Dia pertama mengatakan awalnya tidak percaya pada Soyeon. Itulah sebabnya dia memberikan Soyeon quest untuk menyatukan Gangbu. Semua itu hanyalah batu loncatan untuk memulai Final Quest. Lalu dia berkata, kejahatan besar telah datang. Pria itu akhirnya menunjukkan taringnya. Tugasmu adalah menghentikan pria itu. Tapi sendirian mustahil. Ada orang-orang yang akan membantumu. Jadi kau harus bekerja sama dengan mereka. Mereka juga sedang bergerak untuk menghadapi kejahatan itu. Kim Soyeon, mulai sekarang jalan yang kau tempuh akan sangat berat. Tapi kau sudah berhasil menghentikan Joyeon, pasti bisa melakukannya. Sekarang aku akan memberitahumu nama pria itu. Singkat cerita, Soyeon dan rekannya pergi ke tempat pertemuan dengan orang yang akan beraliansi dengannya melawan kejahatan terbesar. Pertemuan mereka berlokasi di gedung terbengkalai. Kelompok yang akan beraliansi telah datang duluan. Mereka ada berenam. Senang bertemu dengan kalian. Ini pertama kalinya aku melihat wajah kalian, Elliot. Rupanya itu kelompok Elliot yang diketuai Park Hyun-soo dengan anggotanya Lee Jin-sung, Vasco, An Hyun-sung, Jin Ho-bin, dan Hong Jae-yeol. Hyun-soo mendekati Soyeon sambil berkata, bukankah kau sedikit terlambat di meeting pertama kita? Soyeon beralasan kalau dia berak dulu. Setelah itu, mereka berjabat tangan. Hyun-soo mengatakan dia sudah mendengar banyak tentang Soyeon yang baru saja menyatukan Gangbu, serta berterima kasih meminjamkan kekuatan. Soyeon mengatakan itu bukan masalah. Vasco bicara dengan Yakuza. Vasco bilang Yakuza terlihat tua. Yakuza langsung membalas Vasco juga. Habis itu saling memperkenalkan diri. Jin-sung bicara dengan Ha-jun. Jin-sung mengatakan sudah lama ya. Ha-jun mengatakan dia berutang budi pada Jin-sung. Sementara itu Ho-bin malah mengganggu Haru. Dia mempertanyakan apakah Haru laki-laki atau cewek. Haru menyuruh lepas kacamata hitam pada pertemuan pertama. Di sisi JH, dia telah mengenal Hyun-sung. Dia tidak menyangka bertemu penguasa publik di sini. JH ingin mendengar sedikit pengalaman mengenai penjualan alkohol. Hyun-sung mau melakukannya pada pertemuan terpisah. Dan tentunya, dua orang ini hanya saling tatap-tatapan. Melihat ini, Ho-bin langsung mengatakan orang tolol mana yang menyatukan mereka berdua. Setelah perkenalan, Hyun-soo mengajak langsung pergi. Lawan kita berniat melahap dunia, ungkap Hyun-soo. Inilah stand milik Hyun-soo, jelas tidak terbaca. Hanya potensinya yang mencapai Triple S. Menariknya, stand yang tidak terukur oleh sistem ini masih dalam kondisi awakened. Soyeon pun juga mengajak, ayo bergerak. Dengan ini berakhirlah manhwa Soyeon. Tidak terasa sudah 2 tahun lebih manhwa ini telah menemani channel ini dan menjangkau lebih banyak penonton. Terima kasih pada kalian yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa lagi di video alur cerita yang lainnya.